Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Mr. Daya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan suatu bayangan yang terbentuk pada sebuah cermin cekung. Pertama-tama di sini kita ketahui dulu skema dari cermin cekungnya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini untuk cermin cekung, titik fokus dan titik kelengkungannya dia berada di depan cerminnya. Kemudian misalnya kita meletakkan sebuah objek di sini berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungannya. Pada dasarnya untuk menentukan bayangan pada cermin cekung, di sini kita harus mengingat tiga buah sinar istimewa yang terdapat pada cermin cekung. Tiga sinar istimewanya yaitu seperti ini. Untuk menentukan bayangannya, kita di sini minimal menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Langsung kita terapkan sinar istimewanya pada skema berikut. Kita pakai sinar istimewa yang pertama. Kita gambar sinar datangnya. Di sini kita mengacu pada bagian benda yang paling atas ya. Ya, di sini kita gambar sinar datangnya, dia melewati bendanya. Dia sejajar dengan sumbu utama kemudian sampai ke cermin dan dia akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Ini sinar istimewa yang pertama. Kemudian kita gambar sinar istimewa yang kedua. Dia dari bendanya, dia melalui titik fokus, kemudian di sini menuju ke cermin. Setelah itu dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian kita perhatikan di sini, yang kita perhatikan adalah sinar pantulnya. Sinar pantul yang pertama yaitu yang di sini, yang merah di sini, kemudian sinar pantul yang kedua dia yang sejajar sumbu utama di sini. Kalau kita perhatikan, kita akan mendapatkan di sini ada suatu titik perpotongan. Nah, disinilah adalah merupakan letak dari bayangannya. Jadi dapat kita gambarkan bayangannya seperti ini. Dari skema yang telah kita buat di sini, kita dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Yang pertama, karena di sini bayangannya terbentuk di depan cermin, di sini adalah daerah depan cermin, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, bersifat nyata. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa bayangannya dia terbalik dari benda aslinya. Berarti dia terbalik dan kemudian ukurannya kita lihat bahwa ukuran bayangannya menjadi lebih besar. Berarti sifat bayangannya secara lengkap dapat kita tuliskan nyata, terbalik, dan diperbesar. Ini ketika kita meletakkan benda berada di antara titik F dan titik R. Permasalahannya bagaimanakah jika benda ini kita letakkan berada di sini? Apakah sama seperti ini? Kita lihat ya. Kita meletakkan benda lebih jauh dari titik R atau titik pusat kelengkungan. Pada dasarnya sama, kita menggunakan 2 buah sinar istimewa. Kita gambar sinar istimewa yang pertama. Dia datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita gambar sinar yang kedua. Dia melalui benda, kemudian melalui titik fokus, kemudian dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian kalau sudah, kita perhatikan kembali untuk sinar pantulnya. Sinar pantul yang pertama di sini, kemudian sinar pantul yang kedua di sini. Dan kita dapatkan lagi perpotongan dari sinar pantulnya di sini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangan yang terbentuk nanti akan berada di sini juga. Nah, seperti ini ya. Nah, dari tadi kita hanya menggunakan sinar pantul yang pertama dan yang kedua. Coba kita gunakan sinar istimewa maksudnya ya. Sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga yaitu dari benda dia melalui titik pusat kelengkungan. Nah, ini enggak apa ya, ini karena memang gambar cerminnya kurang besar, kita ibaratkan di sini masih ada cerminnya ya. Kemudian dia akan dipantulkan melalui arah sinar datangnya. Dan sama, kita lihat sinar pantulnya tetap dia berpotongan di daerah sini.
Jadi kita bisa memilih memakai sinar pantul yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Yang penting minimal kita harus memakai 2 buah sinar istimewa ya. Oke, dari diagram di sini kita dapat menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Yang pertama, karena di sini bayangannya terbentuk di depan cermin, maka dia bersifat nyata. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa dia terbalik dan ukurannya dia menjadi lebih kecil. Berarti dapat kita tuliskan bahwa sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian untuk kasus yang ketiga, bagaimanakah bayangan yang terbentuk jika kita meletakkan bendanya lebih dekat dari titik fokusnya? Seperti ini, bagaimanakah bayangannya? Oke, kita pakai sinar istimewa yang pertama. Dia sejajar sumbu utama, kemudian dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua, kita pakai sinar istimewa yang ketiga ini ya. Dia melalui titik pusat kelengkungan, kemudian dia akan dipantulkan melalui arah datangnya juga. Nah, coba perhatikan di sini untuk sinar pantulnya. Sinar pantul yang pertama di sini dan sinar pantul yang kedua di sini. Di sini dia tidak terdapat perpotongan dan kita lihat dia semakin jauh dia malah semakin saling menjauhi. Jadi di sini tidak mungkin terjadi perpotongan antara sinar pantul yang pertama dan sinar pantul yang kedua. Oleh karena itulah kita buat perpanjangan dari sinar pantul ke arah belakang cerminnya. Perpanjangan sinar pantul ke arah belakang cermin. Jadi seperti ini. Yang kita perpanjang di sini adalah sinar pantulnya ya, bukan sinar datangnya. Ini perpanjangan sinar pantul yang pertama, kemudian ini adalah perpanjangan sinar pantul yang kedua. Sehingga di sini kita dapatkan perpotongannya berada di belakang cermin. Sehingga dapat kita gambarkan bayangannya seperti ini. Oke, dari diagram yang telah kita buat di sini, kita dapat menentukan sifat bayangannya. Yang pertama, karena bayangan ini dia terbentuk di belakang cermin, maka dia bersifat maya. Kemudian karena di sini bayangannya dia tetap menghadap ke atas sama dengan bendanya, maka dia bayangannya bersifat tegak. Kemudian di sini juga dapat kita lihat bahwa sifat bayangannya dia lebih besar, ukuran bayangannya lebih besar daripada bendanya sehingga diperbesar. Secara lengkap dapat kita tuliskan sifat bayangannya yaitu mahia, tegak, dan diperbesar. Oke, berikut adalah cara untuk menentukan sifat bayangan dan menggambar bayangan pada cermin cekung. Ada cara mudah untuk menentukan sifat bayangan yang terdapat pada cermin cekung. Bagaimanakah caranya? Silahkan cek langsung di video pada channel ini. Like kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.